Haleluya, haleluya. Layaklah segala bangsa, layaklah Engkau Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, bila segala bangsa memuji menyembah Engkau, karena akan ada waktunya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan selain di dalam Dia, yaitu di dalam nama-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami berkumpul bersama memuliakan nama-Mu, meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah yang layak diagungkan Tuhan. Kami juga Tuhan sudah memasuki minggu misi pada bulan ini. Biarlah kami tetap semangat dalam bermisi bagi kerajaan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, memampukan kami untuk menjalankan apa yang menjadi amanat-Mu bagi kami, gereja-Mu. Tuhan, inilah kami, pakailah kami untuk kebesaran nama-Mu. Mampukan hamba-Mu Tuhan menyampaikan sabda firman-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga kebenaran-Mu menjadi kebenaran yang hidup, yang kami jalankan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap diberkati oleh kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu ketiga. Biasanya pada minggu ketiga kita umumnya berbicara tentang misi, ya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bahwa misi itu adalah merupakan satu perintah. Perintah dari siapa? Tentu dari Raja di atas segala raja, dari Tuhan di atas segala Tuhan yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus. Amin. Masih semangat bermisi? Amin. Wah, tapi ngomongnya agak lemas ya. Kadang-kadang kalau bicara misi langsung pikirannya apa? Uang gitu ya, memberi bagi misi gitu ya. Atau pikirannya apa kalau bicara misi? Oh, jiwa-jiwa bagus. Atau ada yang mengatakan pergi ke daerah-daerah, pergi ke pedalaman. Tapi ada yang lebih suka di pedalaman perkotaan. Artinya apa? Misi itu benar-benar dilakukan oleh gerejanya, bukan hanya pada satu segmen tertentu, tapi di semua lini, secara holistik, gereja harus melakukan misinya. Amin. Mari kita baca bersama dari Kisah Rasul 13 ayat 47 dan Markus 16 ayat 30. Ini ada di layar, sudah lebih jelas. Kalau nggak bisa baca, bisa dibuka di Alkitabnya atau handphone kudusnya. Ya, handphone kita itu harus benar-benar dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ini gampang ayatnya, cuma satu ayat. Kita baca Kisah Rasul 13:47, ayat 47 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Dalam Markus 16 ayat 30 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kalau dalam Matius dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Kalau dalam Markus dikatakan, beritakanlah Injil, kabar baik kepada segala makhluk. Kenapa dikatakan segala makhluk? Apakah misalnya binatang-binatang itu perlu keselamatan? Memang ada, saya baca, sebenarnya pengertiannya itu, kabar baik itu bukan hanya dirasakan oleh manusia,
Memang utamanya keselamatan itu bagi manusia, tapi seluruh ciptaan juga menikmati atau merasakan kabar baik itu. Itu sedang yang dikatakan dalam Injil Markus. Kalau dalam Kisah Para Rasul, jelas dikatakan bahwa misi itu adalah satu perintah. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Sebab inilah yang diperintahkan Allah kepada kami, kepada Paulus dan teman sepelayanannya. Tuhan berkata kepada mereka, Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Khususnya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Kalau kita melihat dalam Matius, Yesus mengatakan supaya memberitakan kabar baik itu sampai ke ujung bumi. Lalu kalau kita melihat Paulus dipanggil oleh Tuhan, titik panggilan dia, awal panggilan dia ketika dia ada di Damsyik, mendapatkan satu penglihatan, sehingga disitulah Tuhan memanggil dia. Dan ditegaskan kembali oleh Paulus dalam Kisah Rasul pasal 13, Aku telah menentukan engkau menjadi terang. Bahkan dikatakan di bagian akhir, sampai ke ujung bumi. Bukan hanya wilayah di mana Paulus menguasai daerah itu, tapi sampai ke ujung bumi. Kalau saya melihat sepertinya ada estafet kepada para murid, termasuk kepada para rasul, dan juga kepada orang-orang yang di loteng Yerusalem. Mereka menyampaikan kabar baik sampai ke ujung bumi, seperti ditegaskan kembali kepada Paulus yang belakangan bertobat untuk memberitakan, karena ini adalah satu perintah sampai ke ujung bumi, yaitu kabar baik diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan saya percaya juga orang-orang yang percaya sampai sekarang ini, sepertinya kita juga diberi estafet. Bukankah kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Walaupun mungkin kita tidak ada datang suara seperti kepada Paulus, hai anakku, misalnya namanya Yeriko, aku telah menentukan engkau menjadi terang. Walaupun tidak secara direct disampaikan oleh Allah, tapi ada kebenaran yang jelas yang mungkin kita pernah baca, dengar, tahu bahwa ini adalah tugas kita. Mungkin dalam gereja sering kita nyanyikan, Tuhan ini tugas kami, kan gitu kan? Berarti perintah misi itu adalah kepada gerejanya sampai sekarang ini, atau sampai gerejanya berakhir, ketika gerejanya nanti diangkat oleh Tuhan, tetap gerejanya menjalankan perintah misi itu. Mungkin pertanyaannya bagi kita, kenapa ini menjadi misi ini sebagai perintah? Jelas ya, karena Yesus sudah berpesan dalam Matius, ini adalah pesan khusus ya, sebelum dia terangkat ke surga, dia menyampaikan pesan-pesan istimewa yang khusus, spesial. Mungkin kalau saya gambarkan, ibaratnya kalau ada orang tua yang mau mati atau meninggal, seringkali itu orang tua itu kasih pesan ya kepada anaknya. Ya, hai anakku, nanti kalau saya meninggal kalian jangan ribut ya, bagi-bagi harta ini. Makanya ada satu kali seorang yang sudah kritis di rumah sakit, lalu orang tuanya, anaknya itu sudah tahu kan, orang tuanya ini sebenarnya tidak ada harapan lagi. Lalu dia mengatakan kepada anak-anaknya, ayo anakku kumpul semua. Suster-susternya panggil. Segini anakku katanya, kalau saya nanti meninggal, itu usaha kita, bisnis kita yang di Pantai Indah Kapuk, itu kamu yang nangani ya, katakanlah anaknya Andreas. Itu bisnis kita
yang ada di apartemen Senopati, itu kamu yang tangani. Itu anakku yang ada, bisnis kita yang ada di Polda, kamu yang tangani ya. Lalu suster itu dengar, wah hebat banget ya, berarti orang tua ini kaya banget ya. Sampai-sampai diwariskan anaknya. Anaknya bilang gini, boro-boro kaya. Kita kan di sana jual susu kacang kedelai katanya. Yang satu kita kan jual di sana gorengan katanya. Ya kan? Biasanya kan orang tua kan kasih pesan gitu kan. Yang istimewa kepada siapa? Anaknya. Bahkan supaya jangan ribut biasanya dibuat satu notaris. Ya. Dan Yesus sebelum dia terangkat ke surga, dia memberikan pesan khusus kepada para murid, termasuk kepada kita gerejanya saat ini. Misi itu adalah perintah amanat tertinggi yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada gerejanya. Jadi misi itu adalah keharusan, bukan alternatif, bukan pilihan. Misi juga bukan ikut-ikutan, karena gereja sana bermisi, kita pun bermisi. Oh karena teman saya enak loh bermisi, pergi ke ini, ke Bali, habis itu jalan-jalan gitu. Bahkan misi itu adalah, ada yang mengistilahkan, itu sebagai hatinya Allah. Jantungnya Allah. Kalau dalam anatomi tubuh kita kan itu penting ya. Sampai ada mengistilahkan itu berarti apa? Ada urgensi dalam misi, bahwa misi itu sangat penting. Kalau kita melihat memang apa misi dan apa tujuannya, ini tentu tugas bagi gereja, karena misi itu juga inisiatif Allah, ya, dan juga misi itu, tujuan dari misi itu adalah memulihkan hubungan manusia dengan Allah, ya, karena misi itu adalah rancangan damai sejahtera Allah untuk menyelamatkan dan menyatakan kerajaannya di dunia, dan harus dikerjakan oleh setiap orang percaya lewat pelayanan kepada sesama. Ya, jadi itu tujuannya. Jadi misi itu penting, bukan hanya sekedar, mungkin kalau Bapak Ibu katakanlah orang kantoran, orang pintar di kantor, sebagai direktur, sebagai apa ya, manajer, mungkin Bapak Ibu bisa merancang satu program. Tetapi misi ini bukan hanya sekedar dirancang oleh manusia, dirancang oleh karena dia pintar. Kalau tidak, dibarengi oleh panggilan Allah dan juga karena tuntunan Roh Kudus, misi itu tidak akan membawakan hasil. Bahkan misi itu tidak benar-benar membawa kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi kita belajar sekarang karena misi itu adalah perintah. Yang pertama kita harus menyadari, karena misi itu adalah sebagai perintah, misi itu harus ada panggilan yang jelas dan pasti. Ya, ada panggilan yang jelas dan pasti. Kalau dalam 1 Petrus 2 ayat 9 jelas dikatakan, kamu adalah bangsa yang terpilih. Kita semua adalah bangsa yang terpilih, dipilih oleh Allah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan Allah yang ajaib. Apa perbuatan Allah yang ajaib? Yang sudah dinyatakan melalui para nabi, dan juga puncaknya kedatangan Yesus Kristus, untuk menyatakan perbuatan itu kepada dunia, khususnya yang belum mengenal Allah. Makanya kalau kita dipanggil, jangan hanya kita menjadi sebagai pengikut, jadilah kita sebagai murid. Itu jelas memang di dalam Matius 28, 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak dikatakan, pergilah, jadikanlah mereka sebagai pengikut. Pengikut itu sebenarnya biasanya kalau menyenangkan ikut, ya. Makanya kalau kita lihat di Alkitab pada zaman Yesus, banyak orang-orang mengundurkan diri dari Yesus ketika Yesus menyatakan ajaran yang sebenarnya.
Karena mereka melihat banyak mujizat terjadi yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan orang mati pun dibangkitkan. Ya, yang tidak pernah mungkin mereka lihat, walaupun mereka baca kisah-kisah melalui para nabi, ada yang dibangkitkan dari kematian melalui nabi, tapi itu sudah lama sekali. Lalu ketika Yesus menyatakan keajaibannya, ada orang yang dibangkitkan, mereka berbondong-bondong mengikut. Lalu Yesus memberikan pengajaran. Sepertinya Yesus kan seperti kasih dulu sesuatu yang bagus gitu ya. Ada mujizat. Bahkan ketika mereka lapar, melalui 5 roti dan 2 ikan terjadi mujizat, 5.000 orang makan. Itu hanya yang dewasa saja, belum anak-anak ya. Jadi mereka sampai kenyang. Lalu ketika Yesus memberikan ajarannya yang sebenarnya, lalu apa yang terjadi? Satu-satu mundur teratur. Satu-satu mundur teratur. Mereka berpikir, berat sekali ini. Ya. Mereka berpikir, kalau mengikut Yesus enak. Mungkin ada mereka yang berpikir, udah gak usah kerja lagi deh. Atau nanti kalau kita lapar, kita dekat sama Yesus saja. Kita pura-pura lapar aja gitu kan. Pura-pura kita keroncongan gitu. Nanti Yesus mengadakan mujizat gitu ya. Kalau kita sakit gak perlu ke rumah sakit, gak perlu BPJS mungkin kalau sekarang gitu ya. Terjadi mujizat. Tapi ketika Yesus memberitakan ajaran yang keras yang sebenarnya, mundur mereka. Sampai Yesus mengatakan, kau mengikut aku karena makanan, kata Yesus. Padahal ada yang lebih penting, yang dikatakan Yesus kepada mereka adalah kabar baik, keselamatan yang sesungguhnya yang diberikan kepada mereka, bahwa di dunia ini mereka sebenarnya sementara saja. Tempat yang istimewa semuanya bukan di bumi ini. Ya, walaupun di bumi ini makan capcay, puyung hai, tapi di sana lebih indah, lebih menyenangkan. Walaupun saya belum pernah ke sana ya, karena Alkitab jelas mengatakan di sono tempat yang menyenangkan. Kalau tempatnya di sono menyenangkan, kalau ditanya siapa yang ingin duluan, semua angkat tangan ya, pada takut juga ke sana duluan. Masih ingin menikmati kenikmatan dunia ini. Tapi seorang murid, itu kalau kita baca dalam Lukas 9 ayat 57, ayat 62, Yesus memanggil mereka sebenarnya sebagai murid. Sampai Yesus mengatakan, ketika ada yang mengatakan, Guru, saya akan mengikut engkau, tapi izinkan dahulu saya pamitan dengan orang tua saya. Yesus mengatakan kebenaran, jangan kamu pergi ke orang tuamu. Kalau kamu ikut aja, gak usah pamitan, ini lebih penting. Makanya Yesus mengatakan, serigala mempunyai liang, tapi anak manusia tidak ada bisa meletakkan kepalanya. Artinya apa? Tidak bisa mendapatkan tempat yang baik. Artinya seorang murid itu penuh dengan tantangan, ya. Makanya kalau kita ada panggilan yang jelas, percayalah, semuanya akan terpenuhi. Termasuk misi bagi gereja kita. Kalau ada jelas misi itu yang begitu dinyatakan oleh Tuhan, akan terpenuhi semua. Ya. Makanya kalau Yesus ketika mengutus mereka berdua-dua kan, pergi ke sana. Gak usah bawa bekal, kata Yesus kan. Nanti kamu akan dicukupi di sana. Kalau ada yang gak ngasih, udah kebaskan kakimu, debu dari kakimu. Artinya apa? Tuhan nanti berurusan dengan mereka. Ya, bahkan kalau kita melihat juga, ketika mereka sudah penuh dengan Roh Kudus, ada ditegaskan kembali misi Tuhan kepada mereka. Bahkan sebelumnya dikatakan, kamu akan penuh dengan Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, ada lebih jelas lagi panggilan Tuhan itu. Ada lebih jelas lagi mereka untuk memberitakan, yaitu kabar baik kepada bumi, seluruh bumi, atau kepada segala bangsa.
Kalau kita melihat di Alkitab, semuanya terpenuhi. Bahkan sampai ada yang menjual harta miliknya untuk dibagi-bagikan. Ya, itu siapa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Ya, jadi kalau panggilan itu jelas, misi itu jelas, percayalah, yakinlah akan terpenuhi semua. Karena misi itu adalah di mana gereja harus melanjutkan misi Kristus. Kalau gereja tidak melaksanakan misi itu, amanat agung ini, gereja akan kehilangan jati dirinya, bahkan akan kehilangan arah dan tujuannya. Jadi kalau gereja itu tidak menjalankan misi itu, sebab panggilan misi itu ada sangat jelas, ini sebenarnya gereja itu seperti kehilangan arah. Ya mungkin ada jalan begitu aja, tapi arahnya enggak begitu seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Berikutnya, panggilan bermisi itu adalah karena misi adalah diperintah atau dituntun atau diarahkan oleh Roh Kudus. Ya. Sebelum peristiwa dalam Kisah Para Rasul kita melihat ketika Yesus pergi melayani ke berbagai tempat bersama dengan murid-muridnya. Lalu Yesus lagi berhadapan dengan satu daerah namanya Samaria. Yesus mengatakan, kalian pergi aja dulu. Saya nanti akan pergi ke sana, ke Samaria. Saya akan melakukan apa yang menjadi tuntunan Roh kepada dia. Lalu dalam kisah itu jelas ada berjumpa dengan seorang wanita Samaria berada di sumur Yakub. Mereka ada satu perbincangan. Ini tentu karena diarahkan oleh Roh. Ya. Kalau kita melihat memang ada perselisihan yang tajam antara orang Yahudi dan Samaria. Ya. Lalu kita melihat Yesus berbincang-bincang. Wanita itu mulai berbicara tentang hal-hal yang sifatnya, kalau mungkin bahasa kita sekarang teologi gitu ya, mulai mengarahkan pembicaraan. Kalau kita kan berbeda katanya. Kalau kamu kan arah kiblatmu itu ke sono, ke Yerusalem, karena kiblatnya kan dulu kan masih kiblat-kiblatan. Sekarang kan nggak ada kiblat-kiblatan lagi. Walaupun ada yang melakukan itu ya, itu urusan mereka gitu ya. Kalau kami arahnya itu ke Gunung Gerizim, kita kan berbeda. Kenapa engkau mendatangi aku katanya? Kita kan berbeda ya. Lalu Yesus dengan smooth menyampaikan kebenaran sehingga wanita itu terbuka. Padahal dia adalah wanita, mungkin kalau bahasa kita sekarang, yang penuh dengan celah. Ada yang kasar mengatakan penuh dengan kenajisan. Karena itulah misi Tuhan sebenarnya, untuk menyelamatkan siapapun. Ya, ketika saya merenungkan ayat ini, kenapa ya Yesusnya enggak ajak murid-muridnya ya, seperti mau praktek gitu ya. Praktek aja kepada mereka, lihat ini loh cara pelayanan. Saya berpikir gini, tentu kan wanita itu kan bukan wanita biasa, tentu cantik ya. Banyak orang mengatakan wanita itu cantik. Barangkali Yesus karena kemataannya, dia yakin kalau ikut murid itu bisa mengganggu. Mungkin masih ada, mungkin antara itu masih ada sifat mata keranjang gitu. Lihat wanita yang ini gitu kan. Ini mempengaruhi nanti pelayanan. Jadi Yesus memberitakan kebenaran kepada wanita itu, sehingga wanita itu terbuka kepada kabar baik. Karena selama ini dia belum menemukan kabar baik yang sesungguhnya. Dia belum menjumpai seseorang tokoh pun yang memberitakan kabar baik yang dia nantikan selama ini. Mungkin ada rohaniawan tanda petik, ada imam yang pernah mendatangi dia, tapi hanya secara simbolis. Mungkin dilayani dengan simbolis, mungkin dengan jubah-jubah keimaman, dengan pernyataan-pernyataan sepertinya wah gitu kan, tapi tidak menyentuh wanita itu. Tapi Yesus datang ke situ untuk menyatakan kabar baik, dan benar wanita itu terbuka. Tandanya apa?
ini berantai. Karena orang sekampungnya itu tahu siapa wanita itu. Lalu ketika dia kembali ke kampungnya, dia ceritakan, semua orang berbondong-bondong. Bahkan banyak penafsir mengatakan di situ terjadi pertobatan besar-besaran. Sepertinya ada KKR yang luar biasa. Jadi bukan hanya KKR biasa. Biasanya kan kalau KKR itu katanya menurut survei, paling bertobat itu hanya sekian persen, kecil sekali persentase. Tapi di sini banyak pertobatan. Mungkin kalau ada tim survei pada waktu itu, saya menduga minimal 99% orang sekampungnya bertobat. Hebatnya gitu ya, pelayanan itu. Itu tentu karena diarahkan oleh Roh. Kalau misi itu diarahkan oleh Roh, di situ akan ada satu perbuatan Allah yang sungguh besar. Kita melihat dalam Kisah Rasul 16 ayat 4 sampai 10. Ini dikenal dengan panggilan Makedonia. Ini ketika Paulus berada di Misia dan dia hendak ke Bitinia. Karena menurut pengetahuan dia, karena Paulus kan pintar kan, dia adalah anggota Sanhedrin, dia adalah seorang rabi. Sebelumnya dia sudah punya pengetahuan, mungkin kalau saya bahasakan sekarang, sudah punya ilmu teologi tingkat tinggi. Jadi menurut pemikiran dia kalau pergi ke sono Bitinia, ini tepat. Karena menurut pengalaman saya, menurut survei saya, kalau saya ke sana, banyak orang akan bertobat. Banyak orang akan percaya pada Yesus. Tapi Roh Kudus bilang nehi katanya. Lalu seperti dia oleh ke Misia, lalu dia berjalan, dia lihat seperti ada seorang Makedonia malah berdiri melambaikan tangan. Ya, seperti mengatakan menyeberanglah kemari. Itu seperti arahan Roh Kudus. Jadi misi itu harus diarahkan Roh Kudus. Jangan diarahkan oleh mata kita semata atau otak kita semata yang tanpa tuntunan Roh Kudus. Mungkin karena kita melihat, di sana kita harus melakukan misi. Tapi kalau dituntun oleh Roh Kudus, itu pasti tepat sasaran, tidak pernah meleset. Dan benar memang, karena Makedonia inilah akhirnya terjadi pertobatan besar selanjutnya dalam sejarah. Akhirnya Eropa tadinya yang tidak mengenal Kristus, mereka menyembah kepada berhala. Eropa pada akhirnya menjadi percaya pada Yesus. Walaupun belakangan akhirnya karena mungkin kebangkitan pikiran Renaissance, modernisasi, akhirnya mereka sekarang banyak ateis. Tapi melalui itu, Paulus itu yang dipanggil, dituntun Roh Kudus, dia pergi ke Makedonia, akhirnya Eropa diselamatkan. Kalau kita lihat selanjutnya dalam sejarah, melalui Eropa lah diutus banyak misionaris ke berbagai negara di dunia. Itu karena dituntun siapa? Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus menuntun, kalau kita meminta Roh Kudus arahkan kami, kemana kami harus bertindak. Roh Kudus arahkan kami, kira-kira apa yang harus kami lakukan. Kalau kita meminta pimpinan Roh Kudus apapun itu, pelayanan apapun itu, misi apapun itu, pasti diberkati Tuhan luar biasa, akan ada dampak yang maksimal. Jadi bukan hanya dampak yang biasa-biasa. Ya, terjadi hal yang besar. Yang itu kita lihat di Kisah Para Rasul kan, ketika Petrus diarahkan oleh Roh Kudus, dia berkhotbah, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat, banyak orang dibaptis, banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Jadi bermisi itu bukan sekedar mandat. Jadi harus ada satu hasrat yang kuat karena arah Roh Kudus untuk menjadi berkat untuk memberitakan kabar baik kepada segala bangsa. Berikutnya adalah misi dibutuhkan satu kepekaan. Memang ini tentu karena Roh Kudus juga. Ya. Karena Roh Kudus
Seseorang itu akan peka karena Roh Kudus yang akan mengarahkan. Gereja pun kalau benar-benar menyerahkan dalam pimpinan Roh Kudus, gereja itu akan mengalami satu, kalau saya bahasakan, kepekaan tingkat tinggi. Ya, dalam segala hal. Ya. Kita melihat ya, tadi yang sudah saya singgung, Yesus mungkin karena diarahkan Roh Kudus ada kepekaan. Kita melihat juga pada hari selanjutnya. Ya. Akhirnya Yesus berbincang-bincang, bertemu lagi dengan murid-muridnya. Karena mereka melihat juga ada sesuatu yang wah di Samaria. Sehingga Yesus mengatakan, kamu berkata 4 bulan lagi tiba musim menuai. Tapi pandanglah sekelilingmu, lihat, ladang-ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Ini kan satu kepekaan. Gereja dimanapun berada, gereja itu akan peka, bukan pekak ya. Kadang-kadang gereja bisa pekak karena tidak diarahkan Roh Kudus. Tapi gereja akan peka kalau dia diarahkan Roh Kudus. Akhirnya apa? Karena kepekaan itu, Yesus mengajari mereka tentang kepekaan kepada para murid. Lihat loh, ini contohnya. Kalian harus sensitif melihat situasi. Jangan kalian melihat hanya secara mata jasmanimu, sesuatu yang menarik bagimu, atau menurut pikiranmu, sesuatu yang bagus. Dibutuhkan kepada, seperti itu diajarkan oleh Yesus. Pandanglah sekelilingmu, lihatlah ladang sudah menguning. Ya, jadi di situ dibukukan satu kepekaan. Bahkan orang yang mengerti kebenaran pun, mengerti mungkin karena pikiran, karena mungkin dia gennya sudah jenius, belum tentu peka adanya. Makanya Yesus dalam Matius 16 ayat 2-3 dikatakan kepada para ahli Taurat, Farisi, dan orang-orang yang dianggap berpendidikan, mengetahui kebenaran pada waktu itu, Yesus mengatakan, rupa langit kamu tahu, membedakannya, tapi tanda-tanda zaman tidak. Kalau kamu melihat, mungkin kalau gambar sekarang, lihat langit mulai gelap, berarti akan hujan gitu kan. Kamu melihat ke langit, kamu melihat itu tanda, gitu kan. Jadi hanya sebatas itu. Tapi Yesus mengatakan, kamu tidak membedakan, tidak bisa membedakan bahwa ada satu tanda-tanda yang sungguh yang diharapkan oleh Tuhan, yaitu tanda-tanda zaman. Dibutuhkan satu kepekaan. Gereja pun membutuhkan satu kepekaan. Bagaimana gereja ada kepekaan kalau gereja berserah kepada Roh Kudus? Gereja dituntun oleh Roh Kudus. Apalagi kita sudah melewati pandemi kan? Ketika ada pandemi, gereja banyak tanda petik kelabakan. Kenapa? Karena gereja tidak peka, tidak siap membuat bentuk pelayanan. Ini belum misi ya, bentuk pelayanan kepada jemaat. Ada banyak yang gereja yang bingung. Gimana nih ya? Ini nggak boleh kumpul-kumpul. Gimana nih ya? Nggak boleh kumpul berapa orang pun. Ada yang tidak siap, tapi ada yang sudah siap. Mungkin karena mereka peka. Terlebih sekarang ini, bagaimana kita memberitakan Injil? Bagaimana kita menyatakan misi kepada dunia? Terlebih banyak aturan-aturan sekarang ini. Apalagi selalu dikaitkan HAM, hak asasi manusia. Ya kan? Kadang-kadang kita mau memberitakan apa, selalu dianggap melanggar HAM, melanggar hukum ini, hukum ini. Jadi bahkan hukum firman Tuhan itu lebih rendah dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Jadi gereja harus membutuhkan kepekaan. Apalagi sekarang ini kan, ada yang mengatakan ini adalah era industri 4.0 katanya. Ada yang mengatakan ini adalah era digitalisasi dan macam-macam. Makanya di sini gereja dibutuhkan kepekaan. Ada satu survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APJII, dia mengatakan begini, dari survei mereka,
ternyata di Indonesia yang penduduknya kira-kira 264 juta jiwa, itu ternyata ada 171,17 juta menggunakan internet. Baik itu untuk konsumsi industri maupun untuk konsumsi pribadi. Begitu banyak ya yang menggunakan jasa internet. Ya, 171,17 juta dari 264 juta jiwa yang ada di Indonesia. Kalau ada survei gitu, kira-kira bagaimana kepekaan gereja terhadap survei ini? Apakah gereja masih begitu-gitu saja? Tidak bergerak? Apakah kita minta tuntunan Roh Kudus? Dari survei ini, kira-kira gereja mau membuat apa? Ya. Bahkan sekarang lihat aja. Orang aja sekarang mulai sepi katanya ya. Tempat apalagi ya, banyak yang sepi karena semua online. Pesan makan aja online. Belanja pakaian online, belanja sepatu online, apalagi ya. Belanja kita pun online bisa. Semua bisa online sekarang kan. Jadi ada begitu banyak pengguna internet, baru konteks Indonesia ya. Jadi di sini butuhkan kepekaan. Kalau mungkin metode pelayanan kalau zaman dulu, ada mungkin door to door, berhadapan muka dengan muka. Bahkan ada juga dulu itu ketika memberitakan Injil, ngomong aja seperti tanda petik mau ngancam gitu. Kalau nggak percaya masuk neraka, orang takut kan? Ya saya percaya deh gitu kan. Kalau sekarang kan seperti saya bilang hukum kan, hukum bisa ini dianggap hukum HAM lebih tinggi kan. Di sini butuhkan walaupun kita masih bisa melakukan itu. Saya tidak mengatakan nggak boleh melakukan itu, harus kita lakukan. Mungkin dengan teman, dengan tetangga, kita memberitakan kebenaran. Tapi dari survei ini, begitu banyak pengguna internet, apa yang dilakukan oleh gereja? Dibutuhkan kepekaan. Gereja harus meminta tuntunan Roh Kudus, mengubah model pelayanannya untuk melayani jiwa-jiwa sebanyak ini. Saya pernah sampaikan begini, waktu Rally 2 Pentakosta, bahwa internet yang ada sekarang ini digunakan 70% lebih oleh iblis dan konco-konconya, setan dan konco-konconya. Entah dukun, entah apa kan. Makanya tidak heran ada orang yang sampai dihipnotis melalui internet. Jangan heran. Karena iblis bisa menggunakan itu. Ya. Gereja melakukan itu enggak memberitakan kabar baik. Kalau saya melihat kebanyakan ada, saya buka-buka YouTube sih, ada yang memberitakan kabar baik ya betul. Tapi ada melihat apa? Bahkan berantem di YouTube. Ribut di YouTube. Ya. Bahkan kemarin saya ada satu grup banyak hamba Tuhan ya antar gereja. Tiba-tiba ada yang memposting. Ini sebenarnya memposting ini yang sangat anti dengan karismatik. Lalu dia bilang, "Wah, ini lihat ini pendeta ini, saya tidak sebut namanya. Wah, dia hidupnya mewah gini. Lihat ini hamba Tuhan ini. Ini misalnya depannya M. Orang ini sudah berapa desa dia kunjungi. Dia naik motor dan lain sebagainya." Saya mau membanggakan karena kelompok dia gitu kan. Lalu apa tujuannya mikir saya kan? Kok begini tulisannya di grup gitu kan? Saya balas begini. Saya singgung, saya banggakan kelompok lain. Lihat kelompok lain. Saya bilang, kelompok ini yang berpusat di Roma, mereka lebih besar di dunia. Satu mereka, saya bilang. Gak ada mereka terpecah, saya bilang. Saya mendapatkan informasi dari Departemen Agama yang bukan ini, yang berpusat di Roma. Ternyata ada 365 lebih denominasi terdaftar di Departemen Agama yang Kristen. Semuanya menyatakan benar, paling benar. Yang lainnya tidak, lainnya masuk neraka kalau bahasa kasarnya gitu. Saya ngotakan itu. Lihat, Yesus sendiri berdoa.
Sebelum dia naik ke surga, biarlah mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Gitu kan? Akhirnya pada diam, nggak ada yang bisa komen. Pada diam semua. Hanya saya buat itu aja, praktis. Saya jawab. Karena saya melihat itu, sebenarnya saya cuekin aja sih, boleh aja. Pusing lah liatin, biarin aja deh lewatinnya. Tapi nggak tahan juga, saya balas aja begitu kan. Dalam keadaan ini, gereja dituntut bukan hanya menyatakan diri paling benar, tapi buktikan di hadapan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, menjalankan misi. Apa yang menjadi tugas gereja? Dibutuhkan kepekaan. Terlebih survei tadi mengatakan apa yang harus dilakukan gereja. Gereja harus bergerak. Jangan biarkan internet itu digunakan oleh setan, iblis dan konco-konconya. 70% lebih menggunakan itu. Dan bisa saja generasi-generasi muda gereja terseret di dalamnya. Bahkan orang-orang muda terseret di dalamnya kalau mereka tidak kuat. Bahkan akhirnya ada yang mengatakan gini, kalau gereja nggak peka, kegagalan kita berkomunikasi secara sehat di era ini bukan saja soal gagal memakai plug itu, tetapi ini ada satu pandang gini, senilai dengan ungkapan firman menyalibkan Kristus kedua kali di depan umum. Ada yang mengatakan gitu ya, kalau gereja nggak peka. Jadi gereja, misi itu adalah bukan hanya sebagai perintah, tetapi ini adalah amanat yang tinggi yang dari Tuhan. Maka misi itu adalah perintah dan keharusan bagi gerejanya. Makanya Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 9:16c, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Gereja harus sadar bahwa misi itu bukan alternatif, bukan pilihan. Bukan karena kalau mood kita lagi ingin, ya. Tapi ini adalah perintah dari Sang Raja, pencipta langit dan bumi, yang harus dilakukan oleh gerejanya. Segala daya upaya harus kita lakukan demi misi Tuhan dijalankan. Haleluya, haleluya. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, Tuhan, ini tugas kami. Haleluya, haleluya. Mari kita buka hati kepada Roh Kudus. Minta Roh Kudus mengarahkan kita. Minta kita dituntun kemana gerejanya diarahkan oleh Roh Kudus.